Shalom, jumpa bersama saya lagi di Klavos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini. Ketika kita menjalani kehidupan, kita perlu dituntun, diarahkan, supaya kita mendapatkan kekuatan dalam jalan hidup kita setiap hari. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terdapat dalam Titus pasal 3, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Rasa syukur kami yang dalam kepadamu Tuhan untuk saat baik ini Tuhan telah beri kepada kami sekalian. Saatnya kami hendak membaca, merenungkan, serta ajar kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Supaya kami terus mendapatkan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, dimanapun kami ada dan beraktivitas. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Titus pasal 3, ayat 4 hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saya berada. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama ini diberi judul Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini bagian tema yang hendak kita belajar bersama-sama. Sebenarnya kita merasa berbahagia karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu karena kasih karunia-Nya sendiri bagi kita sekalian. Ini bukan hasil usaha kita. Karena itu setiap kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan dan bukan megahkan diri. Saudara-saudari kekasih Kristus, Allah begitu mengasihi kita sehingga kita yang telah berdosa ini diangkat-Nya, dipulihkan-Nya kembali, dilepaskan supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan, yaitu keselamatan. Ketika kita mendapatkan keselamatan, saudara-saudara, ini berarti situasi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak terjebak lagi, kita tidak terbelenggu lagi, kita tidak terjajah lagi oleh dosa itu sendiri. Tetapi atas karya keselamatan Tuhan itu sajalah kita dihargainya, kita diberi perhatian oleh Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang telah dimungkinkan Tuhan untuk berhak menerima kasih karunia itu Tuhan yang telah Tuhan beri kepada kita setiap hari. Saudara-saudari kekasih Kristus, karena itu pada bagian ini kita yang telah sadar sungguh bahwa sebenarnya kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Hendaklah dengan rasa syukur yang dalam, kita juga memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu bukan hasil kerja kita. Tapi pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita. Karena itu biarlah dengan apa yang telah Tuhan beri sebagai hasil daripada pemberian Allah itu, hendaklah dipelihara secara sungguh-sungguh. Jadi pembaharuan yang kita alami dalam keselamatan itu dikerjakan karena rahmat Allah. Rahmat Allah adalah inisiatif Allah sendiri atau kerja Allah sendiri kepada manusia. Bukan hasil usaha kita. Dan karena itu rahmat Allah adalah bagian yang sebenarnya diberikan kepada kita karena Allah mengasihi kita. Allah begitu menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita, saudara-saudara, sehingga benar-benar kita merasa ada ketergantungan, ada pengharapan penuh kepadanya. Ketergantungan kita itulah yang membuat kita hari ini belajar untuk menghargai rahmat Allah itu, kasih karunia Allah itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, rahmat Allah adalah bagaimana Allah membaharui kehidupan kita yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita karena dosa itu. Ya, saudara-saudara, Allah mengerjakan
karyanya dalam kita karena dosa itu supaya kita dibaharui. Dan karena itu pembaharuan karena rahmat Allah itu adalah bagian yang Allah kerjakan kepada kita. Hal yang berikut dari bagaimana pembaharuan terjadi dalam diri kita, ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagian pembaharuan dalam diri kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mengarahkan semua aspek hidup kita pada kebaikan dan kebenaran, itu bukan karena kerja kita. Kebaikan dan kebenaran itu karena Allah yang telah membuat dalam hidup kita oleh kerja kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, pembaharuan dalam kehidupan orang percaya itu karena kerja kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam tantangan inilah saudara-saudara, kita berhadapan dengan proses hidup yang ada. Proses hidup itu bisa berarti kita bisa duka, kita bisa bersuka cita, kita bisa sedih, tapi juga kita bisa tertawa, kita bisa menangis, kita bisa tersenyum, dan lain sebagainya. Dari semua aspek hidup kita itulah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka tentu bagian ini akan membawa kita kepada suatu pembaharuan. Nah, dengan demikian kita belajar tentang aspek hidup dari pembaharuan orang percaya itu adalah karena pertama, rahmat Allah yang telah Allah buat dalam kehidupan kita. Ini karya Allah sebenarnya. Yang berikut, yang kedua adalah kerja kuasa Roh Kudus. Nah, semua yang telah terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya itu karena kerja kuasa Roh Kudus yang memungkinkan orang itu mengerti, memahami tentang keselamatan. Yang tentunya diri Yesus sebenarnya yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos di mana saja berada, ketika kita sadar tentang bagian ini, maka apapun yang kita hadapi dalam proses hidup secara pribadi, keluarga, dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, sebagai masyarakat, atau di mana saja kita berada, sebenarnya jalan ini selalu pasang surut, turun naik. Dalam jalinan kehidupan inilah terkadang kita berhadapan dengan proses hidup yang pahit, tetapi juga yang manis. Dalam proses hidup yang pahit atau yang manis itu membentuk kita. Setiap orang percaya itu dibentuk menjadi pribadi yang baru. Nah, terkadang kita mau yang enak, tapi sebenarnya ada proses hidup yang pahit membentuk kita menjadi pribadi yang baru. Dengan demikian, saudara-saudara, kita belajar untuk bagaimana tinggal dalam pembaharuan yang telah ditentukan dan dikerjakan oleh Roh Kudus itu dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk mensyukuri dan menunjukkan bahwa sebenarnya jati diri kita melalui cara hidup kita yang telah Tuhan beri itu adalah bagian daripada pemberian Tuhan yang sebenarnya. Artinya, ketika kita telah menerima Kristus, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, maka rahmat-Nya itu selalu baru dalam hidup kita. Tetapi juga Roh Kudus selalu membaharui kehidupan kita, memberikan arahan kepada kita, menunjuk kepada kita apa yang harus dikerjakan. Dalam roh dan hikmat-Nya itulah kita memahami betul siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan. Mungkin saudara berhadapan dengan situasi yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa keselamatan itu ada pada kita oleh kerja kuasa Roh Kudus. Tetapi oleh rahmat Allah yang besar dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ketika hidup baru dialaminya. Dengan penuh sukacita, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Ini Tuhan buat untuk setiap orang telah mengalami hubungannya dengan Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada dan beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melawat kami dengan firman. Tolong kami sekalian ya Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi bagian yang memberi kepada kami semangat baru untuk hidup karena kasih karunia Tuhan, tetapi juga oleh karena kerja kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu biarlah kami menjadi kuat dan penuh semangat untuk melalui semua proses hidup setiap hari. Apapun kami, dimanapun kami berada, situasi kami, dimanapun kami berhadapan dengan kehidupan ini. Kami tahu satu hal,
bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami untuk memberi keselamatan yang kekal. Karena itu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkannya, baik sebagai pendengar Klavos, tapi juga siapapun yang mendapatkan channel ini dalam sukacita bersama. Kami dapat membagikan bagian yang telah Tuhan beri kepada kami sebagai buah dari kasih karunia Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.